di BRBU, wadah BRBU ini, terutama melalui BRBU Academy, kalau kita mau gambarkan, solusinya adalah kita menghadirkan cara-cara, tips-tips untuk bisa lepas dari namanya jeratan riba. Kita dengan apa ya, bisa menyampaikan seperti ini karena memang gini, rata-rata kita yang ada dalam BRBU ini punya pengalaman, bukan hanya pengalaman secara teori ya, tapi dulu memang kita itu pelaku gitu. Jadi kami tidak ingin di luar sana itu ada yang terjebak di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat BRBU yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita berada di program Simfoni, yaitu Siar Islam Media, fakta, opini dan narasi terkini. Nah, kebetulan kali ini kita bersama dengan Kang Danang. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Kang Danang? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Tambah semangat. Iya, begitulah. Jadi sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semangat pokoknya. Semangat. Kebetulan kita hari ini juga ingin membicarakan mengenai masalah BRBU. Siap. Nah, bebas riba, bebas utang. Komunitas BRBU ini terbentuk karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu mengalami utang yang ada efek ribanya. Ada efek ribanya. Itu realitas. Dan umum. Dan kebanyakan mereka mengambil itu karena kondisi sistem, kondisi arahan daripada kebijakan pemerintah membolehkan itu. Iya. Atau mereka kebanyakan tidak sadar. Menurut menurut saya sebelum kita berbicara lebih detail ini tadi tidak sadar. Jadi misalkan di rumah aja, ya kan, di rumah rata-rata kita itu kan pengennya karena nggak langsung punya uang yang cukup untuk beli rumah, akhirnya ke developer ada yang menawarkan sesuatu produknya gitu kan, ada rumah dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya kita tertarik minat, kan langsung ke developer langsung. Cuman ternyata pas saat akad, ternyata developer ini nggak semua developer dia mandiri, dan kebanyakan itu pakai perbankan. Jadi ketika akad sudah cocok segala macamnya, teknisnya itu kan teknisnya cocok segala macam, ketika akad barulah ini customer atau kita selaku yang mencari rumah tadi itu berakadlah sama developer, dan juga ternyata akadnya itu di bank, dan disitulah letak awal mulanya ada keterlibatan riba yang masuk yang tanpa disadari. Kalau kita punya kemampuan untuk menyelesaikan utang tadi yang ada ribanya, mungkin tidak terjadi kendala ya. Tapi ketika kita tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, artinya sudah terbata-bata gitu ya kan, ngos-ngosan gitu ya kan, disitulah mulai terjadi kendala. Apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah seperti itu kebanyakan sekali masyarakat sekarang itu mulai bertanya-tanya, mulai mencari sokongan, dukungan, advokasi ketika mereka sudah tidak bisa lagi atau tidak punya kemampuan untuk membayar gitu. Tapi ketika mereka masih bisa, masih mampu membayar, biarlah itu. Merasa aman. Padahal jelas kalau di situ adalah riba. Di situ. Nah, dari situ apakah ada komunitas yang bisa membantu mengadvokasi untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini? Nah, Kang Danang bagaimana? Kebetulan intermezzo dulu. Kebetulan Kang Danang ini adalah ketua acara dari BRBU Academy. Di komunitas bebas riba yang secara otomatis ada solusi. Yang ditawarkan terkait tadi masalah-masalah yang khususnya terkait riba. Nah itu ada komunitas di Balikpapan ini, khususnya ada namanya komunitas bebas riba, bebas utang, yang insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat, yang dia itu selain edukasi juga ada peluang advokasi kepada masyarakat umum.
Karena tadi ada memang yang dia merasa kepentok dulu di awal karena tidak tahu ternyata yang dia tekuni itu riba, kemudian dia masalah karena nggak bisa ngangsur, apalagi kemarin pandemi kan, banyak itu. Nah, tapi ada juga kok yang dari tengah prosesnya dia ngambil KPR 15 tahun contohnya atau 10 tahun. Di tengah perjalanan namanya orang itu kan pengennya upgrade dari leher ke atas. Akhirnya muncul cari kajian, ya kan? Apalagi pecos sekarang banyak, setelah browsing aja banyak ulama-ulama kita yang banyak sekali informasi yang menarik di situ. Akhirnya di tengah proses ini manusia atau kita umumnya mulai sadar ternyata yang saya ambil itu bermasalah. Sebenarnya angsurannya aman saja gitu, tapi ada juga orang yang memang berangkat dari di situ sadar kalau yang dia ambil ternyata itu ada ribanya. Nah ini kalau tidak ada satu wadah, ini akan salah dalam melangkah karena dia nggak ada informasi bagaimana merasakan ini. Kalau saya masih sanggup sih bayar gitu, tapi dosa itu terus aku kudu piye itu yang mampu bayar gitu, itu yang mampu bayar nih, apalagi yang tidak mampu bayar makin bingung. Makanya kami hadir komunitas bebas riba bebas hutang BRBU ini hadir di tengah masyarakat untuk edukasi dan insya Allah advokasi dengan program-program yang tertata yang kami sediakan. Kira-kira ini bisa nggak disentil-sentil sedikit kira-kira program-program apa yang dalam waktu dekat ini bisa kita share kepada masyarakat, kepada umat bahwa ini kesempatan gitu ya. Jadi tadi ada dua jenis, dua tipikal yang dia tadi itu karena kepentok akhirnya tahu ternyata karena maksiat lah membuat saya terjerumus gitu kan. Satu, kedua karena memang sadar ada dosa ternyata, aku nggak mau. Nah itu ada dua kan. Jadi di BRBU, wadah BRBU ini terutama melalui BRBU Academy, kalau kita mau gambarkan solusinya adalah kita menghadirkan cara-cara, tips-tips untuk bisa lepas dari namanya jeratan riba. Nah nanti kami akan sediakan alurnya, kemudian tahap-tahapannya, karena sekali lagi yang kita mau lepas ini, yang mau kita lawan ini adalah sesuatu yang besar, yang menjerat secara sistemik. Jadi kalau kita mau menyelesaikan itu juga harus dengan sistemik juga. Tidak bisa satu kali pertemuan, dua kali pertemuan habis itu selesai. Tidak bisa secara parsial dan jangka pendek saja. Penyelesaian masalah saat ini. Dan juga yang paling penting, yang ingin lepas dari jeratan namanya riba yang itu dosa besar, itu membutuhkan kekuatan juga yang sangat besar. Jadi itulah yang mau kami transfer. Transfer itu bukan hanya ini fulus ya dananya itu pragmatis sekali, tapi kekuatan yang lebih besar dari itu yang nanti akan bisa menyelamatkan ya mungkin menjadi aset kita atau memang kita sudah bisa terlepas dari jeratan riba itu juga. Karena memang kalau dilihat dari kondisinya masyarakat sekarang umumnya umat Islam yang paham ini menganggap bahwa penyelesaian riba atau utang piutang ini hanya dengan satu cara, yaitu gali lubang tutup lubang sana diambil betul di sini. Padahal bukan itu, walaupun sebenarnya membayar utang itu adalah kewajiban gitu. Tapi jangka panjangnya seperti apa? Gitu. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa diperhatikan juga bahwa dalam komunitas BRBU tahapan pertama itu adalah mengikuti program yang sudah tentunya kami sediakan ya. Nanti spillnya begini. Jadi ada 4 kalau kita sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau semester 1, semester 2 dan seterusnya. Nah, kami menyediakan ada 4 semester lah gitu. Tapi memang semesternya nggak sampai 6 bulan gitu loh ya. Tapi intinya kami ada 4 titik aman. Nah, 4 titik aman ini harus kita lalui sampai nanti kita punya goals yang namanya tadi selain bebas dari riba, kita bisa berkembang secara mungkin ada yang punya bisnis, berkembang bisnisnya, mungkin dia karyawan, jadi dia lebih profesionalitasnya lebih tinggi lagi gitu. Artinya 4 tahapan ini BRBU hadirkan di BRBU Academy. Kelas pertama ini namanya Pratama, yang kedua muda, ketiga madya, keempat utama. Kenapa 4 kelas atau 4 step yang tadi kita sampaikan? Nah, karena di step-stepnya, checkpoint-checkpointnya itu memang ada nanti di situ evaluasi dan praktek-praktek dari si yang kita advokasi dampingi itu memang di situ letak
goals yang mau kita capai. Itu kenapa harus 4, karena tahapannya memang harus itu yang kita polakan. Kemudian contohnya ke kelas pertama, yang di Pratama ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4 goalsnya berbeda-berbeda, dan ini meningkat setiap kelasnya. Nah, kelas pertama itu kita akan di titik kelas pertama ini ketika selesai akan lahir kita yang baru. Kita itu siapa? Bagi teman-teman yang ikut BRPU Academy, hadir di kelas pertama, ketika lulus di kelas pertama, dia akan hadir sosok yang baru, kekuatan yang baru, punya cara pandang yang baru, punya pemikiran yang baru, kemudian proses dalam berpikir yang baru, sehingga ini memang membuka jendela yang lama tertutup. Karena tadi dalam sistem saat ini rata-rata umum itu pola pikir kita itu sama. Kemudian contohnya gini, siapa yang berpikir kalau ndak ngutang terus aku bisa apa-apa? Umumnya gitu kan, umumnya seperti itu. Nah, kita di dalam kelas pertama kita rubah mindset itu, akan hadir mindset yang baru, solusi baru yang memang ternyata ndak harus ngutang kok gitu, apalagi riba gitu. Ini kelas pertama akan dapat di situ pandangan yang baru, visi yang baru, mindset yang baru, akhirnya lahir kita yang baru dengan perilaku yang baru. Itu spillnya. Nah, sebenarnya gitu ya. Jadi paling tidak untuk menyelesaikan piutang bukan sekedar menyelesaikan hutangnya, membayar hutangnya, tapi juga merubah pola pikir, memunculkan diri kita yang baru, semangat yang baru. Yes. Karena memang gini faktanya, ketika kita tidak sampai di titik yang nanti di kelas pertama, bisa sih diselesaikan itu permasalahan. Tapi hati-hati, kita itu umur kita kalau diberikan Allah umur yang panjang, di depan itu ujian datang lagi terus. Nah, nanti kita salah langkah masuk ke lubang yang sama. Masa kalah sama keledai kan gitu. Gak asik di situ. Masya Allah, luar biasa. Setelah di 5 pertemuan selesai, naik ke muda ya. Muda Madya Utama. Nanti saya akan sedikit gambarkan. Jadi muda di sini nanti mulai tuh dengan ada kekuatan yang baru, orang yang kita spirit yang baru tadi, terus langkah apa untuk menyelesaikan step-stepnya. Nah, ini berarti sudah mulai praktis tuh, sudah mulai ada tindakan di situ. Nah, di kelas yang kedua ini yang muda inilah nanti tips-tipsnya, praktis-praktisnya yang harus kita lakukan itu apa, di situ kita dapat. Kalau spill-spillnya sedikit, misalnya apa? Contohnya gini. Atau bagaimana gitu? Oh, bisa juga. Oh, gitu. Jadi gini, ada dua yang kalau kita lebih umum kita dengar itu ada strategi dalam hal strategi dunia. Ada juga yang kita imbangi dengan strategi langit kita. Nah, disitulah mau didapat di kelas muda. Jadi ada dua kategori penyelesaian ya, strategi bumi sama strategi langitnya. Ya, terutama di situ nanti apa sih kaitannya strategi bumi dan langit ini? Nah, karena disitulah nanti kita akan membentuk fundamentalnya kita. Pondasinya kita nanti di situ kita mulai bangun. Ibaratnya gini, yang di kelas pertama tadi kita mau buat rumah tuh. Kita masih konsep tuh. Kita masih diskusi sama arsitek, sama konsultan, oke ya. Di kelas yang muda kita masuk tuh. Oke, sudah mulai eksekusi, kita mulai buat pondasinya. Bertahap. Bentuk pondasi, bahan pondasi itu ikuti kelas mudanya. Kelas mudanya. Nah, nanti oke ya, itu tergambar yang muda ya. Terus ketika madya ini nantilah di situ lebih intensif dapat advokasinya di situ. Bahkan contohnya menghadapi perkara riba ini, perkara hutang dengan apa namanya sebenarnya ini ya? Sistem yang kita katakan ya. Dia kan juga punya sistem, Pak. Ya, punya sistem. Ketika kita mau membebaskan diri kita terhadap jeratan riba ini, dia punya imun yang mulai menyerang terhadap emisi yang mengganggu kan gitu. Menurut dia mengganggu kita kan. Nah, itu nanti kita juga akhirnya butuh pendampingan secara taktis, bagaimana kita menghadapi ini agar tetap aman, bagaimana agar tetap kita itu juga nanti tidak tertindas misalkan di kondisi ya kalau didatangi debt collector bagaimana langkahnya itu nanti di situ ada pendampingan di kelas namanya kelas yang ketiga madya. Nah, begitu. Itu kalau dianalogikan tadi ketika Anda membangun rumah dia sudah mulai ke tahap
ini mau selesai tuh, naik selesai, mau selesai tuh, mau finishing lah, gitu. Kemudian naiklah ke utama. Ini proses finishing ya tadi ya, finishing. Utama ini menaik lagi. Utama itu kalau misalnya kita dari sisi pengusaha atau dari sisi karyawan, di situ mendapatkan upgrading secara mungkin soft skill kalau sebenarnya ya. Bahkan ada pendampingan dalam hal bisnisnya, misalkan dia punya bisnis tuh mau di coaching, nanti insya Allah dengan BRBU Academy ini kami akan mengkonekkan kebutuhan dia terhadap ini kebutuhan dia apa sih untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, di situ didapat tuh di kelas utama. Ibaratnya kalau kita mau buat rumah tadi itu, ini rumah ini sudah cukup bagus, sudah cukup kokoh, ini saya mau kembangkan lagi nih, saya mau expand nih rumah ini supaya bisa lebih besar lagi. Bagaimana kelayakannya, bagaimana keamanannya, bagaimana keamanannya itu kan terdapat di sana. Jadi koneksinya ada di sana. Ya, itu gambarannya ya. Seperti ini titik checkpoint ini dia ada 5 pertemuan, minimal 5 pertemuan. Nah, begitu. Jadi nanti untuk bisa naik ke kelas berikutnya dia harus absensinya juga terpenuhi, dan yang gak kalah penting adalah pemahamannya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kenapa dibikin 4 kelas ini tadi adalah untuk juga menunjukkan, membuktikan bahwa kalau kita mau menyelesaikan riba, mau menyelesaikan utang kita, itu kan tadi butuh effort, butuh semangat yang muncul dari dalam diri kita. Betul. Nah, ketika itu tidak muncul, maka tidak akan selesai di permasalahan. BRBU dengan programnya tadi itu mendampingi itu tadi ya, mengawal tadi itu ya, seperti itu luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian berbayar. Nah, ini karena batch pertama kami memang kebetulan sangat bersyukur ketika ada teman-teman yang memang mau bergabung di BRBU Academy. Ini batch pertama kami hadirkan secara gratis ini. Di kelas pertama ya, kelas pertama ini spesial untuk teman-teman sekalian di sini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan secara sistemnya, polanya ini diikuti dengan baik. Insya Allah tujuannya akan tercapai. Jadi kalau sebenarnya kalau dari sejarahnya pendiriannya komunitas BRBU terbentuk itu, apakah semua member BRBU sudah mengikuti itu atau ini program baru atau program lama? Ya, sebenarnya BRBU punya program, dan program ini menyempurnakan program-program sebelumnya. Jadi bukan berarti meniadakan ya, tapi ini lebih tersistem lagi. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bahwa member BRBU sendiri yang sudah berada dalam komunitas, kalau memang dia mau ikut, ya dipersilakan. Dipersilakan. Itu justru dari kita untuk kita kan gitu kan. Jadi dari dalam komunitas itu sendiri yang sudah ikut member, maka silakan menggunakan fasilitas ini untuk kita di upgrading. Luar biasa. Masya Allah. Jadi semoga ini membuka wawasan teman-teman, yaitu untuk bagaimana menyerap, menghidupkan giroh, semangat untuk mensupport tadi ya. Betul. Mensupport bagaimana caranya menyelesaikan gitu. Ya. Kita dengan bisa menyampaikan seperti ini karena memang gini, rata-rata kita yang ada dalam BRBU ini punya pengalaman, bukan hanya pengalaman secara teori ya, tapi dulu memang kita itu pelaku. Gitu. Jadi kami tidak ingin di luar sana itu ada yang terjebak di situ. Nah, kami menyampaikan seperti ini karena juga kemarin berproses yang polanya kami tangkap, kemudian kami resume, kami sempurnakan lagi, maka hadirlah di BRBU Academy ini. Begitu. Ya, bagi teman-teman di luar daripada komunitas BRBU yang ingin bergabung, mungkin perlu referensi. Jadi kita ada program juga, program talkshow, podcast, itu namanya Sudut. Dan itu berisi tentang testimoni teman-teman, sahabat-sahabat warga BRBU yang menyelesaikan ribanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana susah senangnya, terpuruknya untuk menyelesaikan riba ini tadi. Jadi mungkin di sana bisa diperhatikan juga, ada di media sosialnya, baik itu di Facebook, di Instagram, kemudian di YouTube. Nah itu. Jadi mungkin referensi dari sana. Kalau memang ini belum menarik apa yang ditawarkan oleh Kang Danang ini tadi tentang BRBU Academy, boleh dicek di sana. Jadi ada orang aslinya yang sudah terentaskan bagaimana kan, ya kan. Nanti tinggal melihat tuh polanya mereka tuh pasti ada benang merahnya. Nah itulah yang nanti kami hadirkan di BRBU Academy. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan buat teman-teman yang belum bergabung di BRBU, kemudian warga BRBU sendiri. Ayo semangat, kita sukseskan BRBU Academy. Nah itu yang kita sepakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRBU
riba, bebas